efektifnya 61,2 triliun. Untuk PPN sektor transportasi 34,4 triliun, untuk jasa angkutan umum tidak ada PPN-nya 23,4 triliun dibayar pemerintah. Untuk jasa freight forward dengan tarif khusus 7,4 triliun dan tarif khusus untuk pengiriman paket 2,6 triliun. Jasa pendidikan dan jasa kesehatan selama ini tidak membayar PPN. 26 triliun pendidikan dan kesehatan 4,3 triliun. Mau yang biaya sekolahnya 0 rupiah sampai yang biaya sekolahnya ratusan juta, ini selama ini tidak terkena PPN. Ini yang menimbulkan banyak suara mengenai azas keadilan. PPN juga kita bebaskan untuk jasa keuangan dan asuransi 27,9 triliun. Dan untuk otomotif ini selain membantu dari sisi permintaan masyarakat maupun industrinya, kita memberikan insentif di sektor otomotif ini nilainya 11,4 triliun dan PPN DTP di sektor properti mencapai 2,1 triliun. Untuk barang yang sangat strategis seperti listrik dan air, PPN-nya dibebaskan untuk listrik kecuali untuk rumah yang dayanya di atas 660 VA. Sedangkan air bersih juga tidak membayar PPN 2 triliun rupiah. Untuk listrik tadi yang di bawah 6.600 PPN yang dibebaskan nilainya mencapai 12,1 triliun. Kami juga memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pembebasan PPN untuk kawasan-kawasan industri di dalam mendorong agar penciptaan kesempatan kerja dan industri manufaktur di Indonesia terus bisa berkembang. Kawasan bebas dalam hal ini mendapatkan insentif pembebasan PPN dan juga insentif jasa keagamaan pelayanan sosial. Jadi kalau kita lihat tahun depan 265,6 triliun untuk pembebasan PPN saja, itu kenaikannya cukup tajam dibandingkan 2 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Berbagai program pemerintah sebetulnya dalam hal ini dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di gambar ini adalah masyarakat dengan tingkat pendapatan 10% terbawah, 20 di atasnya, 30, 40 sampai yang 100, 10% tertinggi dalam hal ini. Kita lihat untuk yang biru tua itu adalah fasilitas pembebasan PPN. Yang menikmati sebetulnya mayoritas adalah kelompok paling kaya, yaitu desil 910. Desil 10 yaitu paling tinggi menikmati 91,9 triliun rupiah pembebasan PPN, diikuti oleh desil 9 41,1 triliun, dan kita lihat baru kemudian kelompok yang paling rendah sebetulnya menikmati pembebasan PPN-nya menjadi lebih kecil. Ini artinya pembebasan PPN kita kemudian lebih berpihak kepada kelompok yang lebih mampu. Oleh karena itu kita juga perlu untuk sedikit memperbaiki agar dalam hal ini azas gotong royong dan keadilan tetap terjaga, yaitu kelompok yang masuk dalam golongan yang dikonsumsi oleh desil 10, yaitu desil paling kaya, desil 910, kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya. Upamanya seperti daging sapi tapi yang premium, Wagyu, Kobe yang harganya bisa di atas 2,5 bahkan 3 juta per kilonya. Sementara daging yang dinikmati masyarakat secara umum berkisar antara 150 sampai 200 ribu per kilo, dia tidak dikenakan PPN. Demikian juga dengan